Halo teman-teman. Kita sudah tahu ya, di zamannya Pak Prabowo ini banyak sekali anggaran-anggaran yang diposkan ke departemen-departemen itu dipangkas ya, dipangkas sampai habis-habisan. Namun ada beberapa instansi yang sama sekali tidak dipotong, bahkan dinaikkan pagu anggarannya. Kalau kita lihat, yang mendapat porsi paling terbesar untuk pagu anggarannya yaitu adalah Departemen Pertahanan. Itu gede banget, sekitar 166 triliun ya, korek kalau saya salah. Dan yang kedua itu adalah Polri, instansi Kepolisian Republik Indonesia. Itu mendapat alokasi dana 126 triliun rupiah. Di tahun 2024 kemarin itu hanya 99 triliun, itu sekarang naik jadi 126 triliun untuk Polri. Namun kalau kita lihat teman-teman, saya bukan mendiskreditkan Polri ya, dengan anggarannya yang begitu banyak. Namun kalau kita lihat cara kerja, ataupun ya kita semua sudah tahulah bagaimana sebenarnya polisi, bagaimana itu instansi ini atau organisasi ini di dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya di dalam penegakan hukum. Itu masih banyak sekali yang dikomplain oleh masyarakat ya, oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan mereka sangat antipati dengan pihak kepolisian, terutama dalam hal penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kita lihat menjadi sasaran dari masyarakat ya, karena ada oknum yang melakukan pemerasan, ada oknum yang melakukan pembunuhan, ada oknum yang melakukan, pokoknya banyak teman-teman terkait kepolisian. Dan yang dipertanyakan dengan uang sebanyak itu teman-teman, tetapi kepolisian masih hanya seperti itu. Banyak pihak yang merasa dirugikan, masyarakat kecil. Kita lihat banyak sekali ya komen-komen di setiap ada kasus-kasus yang berhubungan dengan aparat kepolisian. Itu pasti kepolisian itu dibully habis-habisan. Ada oknum yang melakukan kesalahan, pasti dibully. Dan banyak hal yang mereka lakukan yang merugikan masyarakat ya teman-temannya, oknum-oknum itu. Tapi katanya walaupun kita bilang oknum, namun kalau di komen-komen itu oknumnya itu mencapai satu RT, satu kecamatan. Itu mungkin karena sudah banyak dari keluh kesahnya dari masyarakat ya. Jadi kalau menurut teman-teman 126 triliun itu buat kepolisian, kira-kira itu dibuat apa aja teman-teman? Sedangkan kalau kita bilang penegakan hukum, masih banyak oknum-oknum yang mempermainkan hukum. Terakhir kita lihat AKBP Bintoro dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh, masih dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari salah satu bos lab kesehatan ya, di mana dia mempermainkan hukum, kemudian yang menggantikannya pun ditengarai juga terlibat ya. Dan ini adalah contoh-contoh yang akhirnya mempermalukan Polri sendiri. Makanya ketika ada anggaran dana yang tahun lalu 99 triliun itu naik menjadi 126 triliun, naiknya sekitar 26 atau 27 triliun teman-teman, sementara yang instansi-instansi lain itu dipangkas habis. Contoh kecil kayak untuk pengadaan alat tulis kantor itu ya sampai 90 triliun itu dipangkas habis.
Semoga saja instansi yang duitnya dipangkas, pagu anggarannya dipangkas, itu bisa tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya atau pelayanannya itu secara baik dan memuaskan masyarakat. Jangan sampai ketika mereka dipotong, mereka menjadi malas ya untuk melayani masyarakat. Dan juga kepada pihak kepolisian, dengan naiknya anggaran sebanyak itu bisa menambah keprofesionalitasan Polri di dalam melakukan penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang akhirnya menjadi bulian dari masyarakat. Begitu ya teman-teman, terima kasih.